Sepertinya tidak ada yang menarik tentang tulang manusia, kecuali kamu menemukannya di lemarimu. Tapi biasanya tulang tersembunyi di bawah banyak lapisan sel dan jaringan. Tulang itu padat, keras, dan simpel. Tapi, apa benar begitu? Tulangmu tidak hanya melindungi organ dalam dan membantumu bergerak, tapi juga menyimpan lemak dan mineral. Sel darahmu diproduksi di sana. Sebagian besar jaringan tulang bahkan tidak padat. Kamu mau ikut dalam perjalanan menembus tulang untuk melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tapi kamu harus melewati beberapa lapisan jaringan lain terlebih dahulu. Pertama-tama, kamu harus masuk menembus kulit yang adalah organ terbesarmu. Hati-hati, kulit adalah labirin folikel rambut, kelenjar keringat, ujung saraf, dan pembuluh darah. Di sini, kamu bisa tersesat dengan mudah. Tepat di bawah kulit, terdapat lapisan lemak. Fungsi utamanya adalah menjaga tubuh tetap hangat. Lapisan ini terdiri dari kantong-kantong plastik kecil yang masing-masing berisi setetes lemak dan kamu mungkin kesulitan bergerak melewati gelembung-gelembung ini. Setelah melewati rintangan lemak, kamu berada di dalam otot. Selnya yang berserat dan panjang selalu siap untuk bergerak demi membantumu mengangkut tubuh kemanapun kamu mau. Bergerak melewati lapisan jaringan ini lumayan rumit karena sel-sel semacam ini membentuk ikatan dan itulah yang membuat ototmu begitu kuat. Bayangkan mengambil sejumlah karet gelang dan meregangkannya bersama-sama. Sulit kan? Jaringan ototmu sekuat itu. Akhirnya, kamu sampai di tempat tujuan dan melihat selaput tipis yang padat. Itu adalah permukaan luar tulang. Sebagian besar lapisan ini terdiri dari jaringan ikat yang terbentuk dari protein. Kamu juga melihat banyak pembuluh darah. Cabang kecil tegak lurusnya menyelip lebih dalam ke tulang untuk memberi makan sel-sel tulang. Kamu melihat bahwa cabang-cabang ini terletak di salurannya yang sangat kecil. Bagian dalam lapisan permukaan terisi oleh sel induk. Sel-sel ini sangat sibuk saat masa kanak-kanak dan menjadi kurang aktif saat seseorang tumbuh dewasa. Tapi jika ada tulang rusak, mereka akan segera beraksi dan memperbaikinya. Untungnya, semua tulangmu masih utuh. Tapi jika ada fraktur, kamu akan melihat pembuluh darah di dekatnya berdarah dan membentuk gumpalan tebal di sekitar luka. Dalam waktu sekitar 2 hari, area tersebut akan dikelilingi oleh sel-sel penghasil tulang yang tak terhitung jumlahnya. Sel-sel ini akan mulai berubah menjadi berbagai jenis sel dan membentuk tulang baru di antara ujung tulang yang retak atau patah. Omong-omong, sekarang saatnya kita melangkah lebih jauh menuju bagian tulangmu yang paling keras, lapisan luar yang mulus dan padat. Karena kekukuhannya, tulang ini juga disebut tulang padat atau tulang pejal. Jenis tulang ini adalah penyebab kenapa sinar X yang biasanya dapat menembus hampir semua hal termasuk jaringan lunak tubuhmu, hampir tidak bisa menembus tulangmu. Bagian ini membentuk 80% dari total massa tulangmu. Menembus tulang padat sangatlah sulit karena tulang ini terdiri dari banyak sekali kolom-kolom mikroskopis. Di dalam silinder ini ada lebih banyak lagi sel penghasil tulang dan di bagian tengah terdapat kanal sentral yang berisi serat saraf tulang dan pembuluh darah. Silinder ini menyusuri tulang dan membantu mencegahnya bengkok ataupun patah. Setelah kamu melewati lapisan super keras ini, pemandangan di sekitarmu berubah secara dramatis. Kamu berada di tulang spons. Boing, boing. Sesuai namanya, bentuk tulang ini seperti spons atau sarang lebah yang terbentuk oleh jarum-jarum kecil. Kepadatan jaringan tulang ini jauh lebih tipis dibandingkan tulang padat, lebih fleksibel, dan juga jauh lebih ringan. Kamu melihat jaringan spons ini hanya berada di dekat ujung tulang yang kamu jelajahi. Artinya, kamu berada di dalam salah satu tulang panjang yang strukturnya agak berbeda dari yang lain. Di tengah, ada yang tampak seperti terowongan bagimu. Terowongan ini terbuat dari tulang padat yang mengelilingi rongga dan terisi dengan zat khusus. Ini disebut sumsum tulang kuning yang kaya akan lemak. Tapi sekarang waktunya kembali ke tulang spons.
Tulang seperti ini banyak ditemukan di ujung tulang panjang, di dalam tulang belakang, dan di persendian. Jaringan seperti spons ini memiliki ruang terbuka di dalamnya. Ruang ini terisi oleh sumsum tulang merah yang menghasilkan sel darah. Saat menjelajah lebih jauh melalui kerangka manusia, kamu menyadari bahwa kerangka terdiri dari 5 jenis tulang. Panjang, yang lebih panjang daripada lebarnya, misalnya tulang paha atau lengan atas dan jari kaki, serta jari tanganmu. Pipih, tulang ini tipis dan agak melengkung. Tulang-tulang ini seperti kue berlapis. Tulang spons diapit di antara 2 lapisan tulang padat yang sejajar. Tulang rusukmu dan sebagian besar tulang di tengkorakmu adalah tulang pipih. Tulang pendek, yang berbentuk seperti kubus, terdiri dari lapisan tipis tulang padat di sekitar bagian spons di dalamnya. Tulang pendek bisa ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kakimu. Sesamoid. Ini adalah tulang yang dikelilingi oleh tendon, dan fungsi utamanya adalah menjauhkan tendon dari persendian. Ada banyak tulang sesamoid di kaki, tangan, dan lututmu, termasuk tempurung lutut. Nama tulang ini berasal dari bahasa Latin sesamum, yang artinya wijen, sama seperti bentuk tulang-tulang ini. Tulang tidak beraturan. Tulang-tulang ini tidak masuk ke kategori manapun karena bentuknya terlalu rumit. Tulang-tulang ini terdapat di sebagian besar tulang wajah dan sebagian tengkorakmu. Kerangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang dan masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Menariknya, manusia dilahirkan dengan jumlah tulang hampir 2 kali lipat. Tapi seraya bertambahnya waktu, tulang-tulang kecil ini bergabung bersama dan membentuk yang lebih besar saat seseorang sudah dewasa. Jika satu tulang patah, tulang di sekitarnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 12 minggu bagi tulang untuk sembuh. Tulang terkecil di tubuhmu puluhan kali lebih kecil daripada uang koin. Tulang ini disebut tulang sanggurdi dan terletak di telinga tengah. Berat tulang mungil itu hanya setara 2 biji wijen. Kamu mendapatkan kerangka baru setiap 10 tahun, karena setiap tahunnya 10% kandungan mineral tulangmu diperbarui. Rata-rata orang berjalan 1-3 juta langkah per tahun. Itulah sebabnya tulang harus sangat kuat. Jika tidak, tulang tidak akan mampu menahan tekanan. Tulang terpanjang dan terkuatmu ada di kaki. Femur atau tulang paha membentang dari pinggul ke lutut. Meskipun termasuk bagian dari sistem kerangka, gigi tidak dihitung sebagai tulang. Lebih dari separuh tulang di tubuhmu terletak di tangan dan kaki. Satu-satunya tulang di tubuhmu yang tidak terhubung ke tulang lain adalah tulang lidah. Ini adalah tulang berbentuk V di dasar lidah yang menahan posisinya. 1% orang terlahir dengan tulang rusuk ke-13. Tulangmu tidak putih, warnanya agak kuning atau merah muda dari luar dan merah tua di dalam. Itu karena pembuluh darah yang ada di dalam dan di sekitarnya. Jika kamu mematahkan tulang, tulang itu akan sembuh sendiri dengan memproduksi sel-sel tulang baru. Gips hanya berfungsi untuk membantunya pulih dengan lurus. Orang-orang sudah tahu cara menangani patah tulang sejak lama. Di Mesir kuno, sekitar 1600 tahun sebelum Masehi, mereka menyelaraskan kembali tulang yang retak dan membalutnya dengan kain linen. Kamu tidak bisa mengendalikan tulang. Kamu hanya bisa memerintahkan otot yang menempel di tulangmu untuk bergerak ke arah tertentu. Tulangmu mencapai kepadatan maksimalnya pada usia 30 tahun. Hanya 10% hewan di dunia dan manusia adalah vertebrata, artinya mereka memiliki sistem kerangka. Lapisan jaringan khusus yang disebut tulang rawan menutupi tulang dan mencegahnya bergesekan langsung dengan tulang lainnya. Enamel yang menutupi gigimu bahkan lebih kuat daripada tulang. Enamel melindungi jaringan halus dan saraf di bawahnya. Sendi terbesar di tubuhmu adalah lutut. Sendi ini harus besar karena menghubungkan 3 tulang yang sama besarnya.
tulang femur dari pinggul ke lutut, tempurung lutut, dan tulang kering. Beberapa sendi sulit bergerak atau tidak bisa bergerak sama sekali. Sendi ini berada di antara gigi, di dalam tengkorak, dan di antara sepasang tulang rusuk pertama. Tulang menyimpan mineral, misalnya kalsium dan fosfat. Mineral ini juga bisa dilepaskan ke aliran darah bila perlu. Dan terakhir, yang disebut funny bone atau tulang siku, sebenarnya sama sekali bukan tulang. Ini adalah saraf yang berada di dalam sikumu. Saat terbentur, kamu merasakan sakit yang menusuk seperti tersetrum. Tulang lengan atas yang dilewati saraf ini disebut humerus. Tapi rasa sakitnya jelas tidak humoris. Ini mungkin bisa terlihat lucu jika terjadi pada orang lain.